kami penuai naro di son kamu muda sinamura lapura tiga alanya kesibukan murutu kurang kami penuai ro nao mabuan main nami sarap paru main nami itu bagas joron itu basta jadi ini patahnya aku kurang mah jadi ala di gereja itu nanti lepas serapat tepat tuh gereja Wasim langsung mengitak Apa tuh cara ngomong kamu? minum air Mau lihat itu puji-puji tentang di sarpangan Tuhan bisa dukna asih alhamdulillah. Dan mengasih alhamdulillah Tuhan di son hanya amat muda-muda berburu. Kayak dulu sari guru kerja Sinamora Tuhan guru seperti kami asari. Dan sampai pasok kami salah dari sekolah dari Tuhan. Postur kami dari Tuhan sih pada nang itu pasal time atau di pasal tikiol. Sampai kami itu separwaran dapat sampai Tuhan itu sampai pasok dan relation. Ulun berendang dengan Tuhan mari kita nak. Serapat kita semua kita mau berbagai mamuhay nauli mamuhay na rin ka maulaw tadi bagai sadari Iya betul. so penuai faktor tinggal kamu nak udah nabi langsung naruh kamu nak tulang ate abi orang buruk mengatur surat tawarat mudah-mudahan tadinya tawarat Surgawi yang maha kuasa yang maha pengasih atas kasih yang kami terima sampai saat ini. Kami sehat bertemu dengan budak-budak kami dan kami ini mengucapkan pujian yang sedalam-dalamnya di mana kami dapat diharmonikan Tuhan dari iman di kali rohana baru dan menunggu kami saat masuk ini anak kami keberkatan bagi pasu-pasu bagi pasora sampai patuau di kami dari dua pihak bagi keluarga berbahagia dan selamat. Amin. Amin. kamu nak turunan Pembagian pembagian. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Prosesi calon pengantin dan keluarga dan juga pendeta dan majelis pertanda akan masuk ke ruangan gereja. Untuk itu marilah kita bangkit berdiri.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersukacita dan berhimpun di gereja ini. Untuk itu ambil bagian dalam ibadah pernikahan Saudara Rajuman Tupaside Raja Simamora dengan Saudari Angelica Obata Dorosalibo. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Jemaat nomor 392 ayat 1 dan ayat 2. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Engkaulah yang menciptakan manusia menurut gambar-Mu, begitu mulia dan berharga. Engkau yang mendirikan pernikahan dan menguruskannya bagimu. Dalam dunia yang penuh penderitaan, kesamaan dan kehidupan sesat, Ya Allah, Sang Penebus dan Pemelihara-Mu, Engkau menetapkan pernikahan agar manusia, laki-laki dan perempuan yang Engkau ciptakan itu dapat saling mengasihi dan saling melindungi, membangun keluarga yang damai dan bahagia. sertai dan berkatilah mereka dengan kasih setia-Mu dan belas kasihan-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka senantiasa dipenuhi dalam sejahtera dari awal hingga akhir. Teguhkanlah kasih mereka, agar mereka tahan uji dalam suka dan duka. Cukupkanlah dan jaminilah hidup mereka sehari-hari, dan teguhkanlah janji mereka untuk melayani Tuhan dan sesama. Dengarkanlah doa permohonan kami, karena kasih-Mu yang abadi dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat bersama. Yesus,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah firman Tuhan untuk menyempurnakan sukacita kita pada hari ini. Kita akan menjadi saksi untuk pemberkatan nikah dari anak kita ini, Rajuman Tumpaside Raja Sinamora, dengan Angelika Obaskala, kitab Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14 demikian bunyinya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Shalom. Masih tegang baca? Jalan ya. Masih. Jalan. Bagus. Ada pernyataan orang Batak itu luar biasa. Dia menekankan bahwa segala sesuatunya itu berasal dari diri sendiri atau berasal dari rumah. Jolo sebalas itu satu alamat, lusian alamat baru itu sih obat. Memulai dari rumah itu akan terlihat di tetangga, dan tetangga pasti akan memperbincangkan kita kepada orang banyak. Itu pertanda bahwa rumah tangga menjadi lembaga yang kudus. Rumah tangga itu adalah titik awal dari semuanya. Kalau kehidupan kita berbicara tentang masa depan, kalau kita dalam rumah tangga, itu dimulai dari suami istri atau rumah itu sendiri. Kita tidak mungkin mampu membicarakan tentang apa yang terjadi bagi orang lain ketika kita tidak berani membicarakan tentang kita, rumah tangga kita. Kepo bisa, pengen tahu tentang dunia luar itu bisa, pengen mengetahui banyak hal di luar sana itu bisa. Kalau dunia sekarang berbicara tentang bagaimana supaya di planet Mars itu bisa hidup, bisa ditinggali, tetapi banyak rumah tangga yang tidak berani terbuka di tengah-tengah rumah tangga. Kenapa demikian? Karena banyak orang selalu berpikir yang lebih besar, tetapi tidak memenangkan perkara yang kecil. Rumah tangga adalah bagian perkara kecil, karena Yesus sudah berkata bahwa siapa yang memenangkan perkara kecil, kepadanya akan diberikan perkara besar. Adalah sesuatu yang luar biasa ketika seorang orang tua memiliki kebanggaan karena di rumahnya itu pengajaran itu selalu dihidupi. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, lihatlah bagaimana Allah itu telah melembagakan rumah tangga itu sebuah lembaga yang kudus. Tuhan yang memulainya. Kalau Tuhan sudah menetapkan segalanya yang sama,
maka apa yang sudah dirancangkan oleh Allah membentuk rumah tangga itu pasti akan terjadi di sana. Rumah tangga orang lain itu luar biasa sukacitanya. Bagaimana mungkin Tuhan melupakan rumah tangga kita, keluarga kita? Itu tidak mungkin. Karena rumah tangga kita dan rumah tangga orang lain itu juga adalah lembaga yang dibentuk oleh Tuhan, makhluk yang begitu intim dengan Tuhan. Apakah terus terpelihara sehingga kita mau tunduk di tata dalam kehidupan ini? Salah ama na uduk martaria pasti otomatis yang kaibe uduk beri si istri ini, ibu ini akan memberikan penghormatan ketertundukannya kepada suaminya seperti untuk Tuhan. Coba bayangkan hebat sekali sebenarnya kita menjadi seorang raja yang dibuat oleh istri kita. Sugina dilaugai so papairan ng Tuhan. Molo Tuhan kan tanggung mereka diay. Totalitas kehidupannya adalah untuk Tuhan. Itu karena apa? Dia melihat memandang imannya sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Aku mau inang guru Raya. Aku mau mulai tertera abang saat sehari buasian yang pada diusti di sana soalnya sebenarnya dan ada situa ada buasi mana memang tadi pendukung organ mau salah ingat tadi situa organ ujungnya apa yang terjadi? Dia akan digerakkan bukan karena dia takut supaya suaminya tidak malu di depan umum, tetapi dia lebih takut kepada Tuhan yang telah memberikan tohonan kepada dia. Jadi semuanya itu adalah murni, tidak ada unsur paksaan menjadi kau. Dalam rumah tangga itu biar laki itu sungguh-sungguh memberikan yang terbaik, tidak dalam unsur paksaan. Karena kita memang menunjukkan diri yang taat dan tunduk kepada Tuhan. Belajarlah untuk tetap setia dalam ketaatan dan ketertundukan kita kepada Tuhan. Yang pasti kita akan semakin melihat bagaimana Tuhan turut bekerja di tengah-tengah rumah tangga kita. Yang Maha Kasih, kami puji dan sembah Engkau yang telah mengkuduskan kami, memelihara kehidupan kami di dalam rumah tangga kami masing-masing. Engkau senantiasa menunjukkan kemahakuasaan-Mu di Tuhan yang menjelitkan mata kami atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dan diperlukan untuk menguatkan dan memberikan hikmah di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing yang sebentar lagi akan menerima pemberkatan pernikahan ini. Untuk kedua anak ini, Rajuman Dupaside Raja Simamora memantapkan hati mereka untuk tetap menjadikan rumah tangga mereka rumah tangga yang senantiasa bersekutu dengan Tuhan, memulainya dari Tuhan dan menikmatinya bersama-sama dengan Tuhan dan memikirkan masa depannya bersama-sama dengan Tuhan. Keajaiban dan pertolongan Tuhan akan nyata di rumah tangga mereka karena kami memiliki Allah yang setia, Allah yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Itulah yang mempersekutukan mereka, kasih yang kekal, kasih setia sampai selama-lamanya itu akan dimateraikan dalam rumah tangga mereka. Sebab firman berkata bahwa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak akan diceraikan oleh manusia kecuali karena kematian. Itulah karya Tuhan yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka sampai selama-lamanya. Mereka akan menikmati anugerah pemberian atau berkat Tuhan itu. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan rumah tangga mereka.
dan bahkan seluruh rangkaian acara pada hari ini. Untuk keluarga besar Siramora dan keluarga besar Pulau Sarugo, Tuhan yang pilih sehingga boleh berjalan dalam sukacita dan damai sejahtera, dan semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita dengarkan persembahan kor dari PPR.
mempersembahkan segalanya untukmu, mana yang terbaik dan mana tidak pada akhirnya. Dan itu akan berlanjut pada perjalanan kepada yang berikutnya. Lakukanlah dengan hati yang tulus dan tunduk kepada Tuhan dan berterima kasihlah kepada orang tua. Silakan. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 413 ayat 2. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Oleh karena itu, dengarlah
firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menciptakan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, dibangunnyalah seorang perempuan. Tuhan berfirman, Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberkati mereka. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Beginilah firman Tuhan kepada suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hormatilah dia sebagai teman pewaris kehidupan yang kekal. Beginilah firman Tuhan kepada istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku yang seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Jadi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah pengikat yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara berdua telah menerima firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada saudara pengantin laki-laki, Rajuman Tupa Side Raja Simamora. Bersediakah saudara di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Angelika Obata Borudor Saribu menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatanmu untuk melakukan kehidupan yang tulus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan memisahkan kamu kelak? Jika saudara mengiyakan semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Di hadapan Allah dan sidang jemaat, saya berjanji akan melakukan semua itu dan menjadi suami yang setia dan taat serta takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menguatkan saya.
Selanjutnya saya bertanya kepada pengantin perempuan Angelica Obata Guru Saribu. Bersediakah saudari di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki Rajuman Tupaside Raja Simamora menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatanmu untuk melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dan menanggung kelemahannya? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan memisahkan kamu kelak? Jika saudari mengiyakan semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Di hadapan Allah dan sidang jemaat, saya berjanji akan melakukan semua itu dan menjadi istri yang setia dan takut akan Tuhan. Semoga Tuhan menguatkan saya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Kristus, di hadapan Allah marilah kita menyaksikan janji kedua mempelai ini dan bagaimana mereka memberikan tanda atas janji mereka melalui tukar cincin ini. Angelica Obata Guru Saribu, di hadapan Allah dan imannya, kukenakan cincin ini darimu sebagai tanda kasih dan kesetiaanku kepada. Sebagai suami yang setia dan takut kepada Allah, aku berjanji mengasihimu pada waktu kelimpahan atau kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, sampai kematian memisahkan kita kelak. Rajuman Tupaside Raja Simamora, di hadapan Allah dan jemaatnya, kukenakan cincin ini di jarimu sebagai tanda kasih dan kesetiaanku kepadamu. Sebagai istri yang setia dan takut kepada Allah, aku berjanji mengasihimu pada waktu kelimpahan atau kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, sampai kematian memisahkan kita. Sekarang saya meminta saudara berdua untuk berjabat tangan sebagai tanda kesetiaan saudara. Saya adalah hamba Allah yang menyampaikan firman-Nya kepada saudara berdua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus, saya mengatakan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini memasuki perkawinan sesuai dengan firman-Mu. Mereka telah sepakat untuk hidup dalam satu hati, satu pikiran dan satu kasih. Meteraikanlah kasih-Mu dalam diri mereka, agar mereka tetap satu dalam suka maupun duka. Lindungi dan pimpinlah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, agar mereka hidup dalam kekudusan dan tidak akan bercerai hingga kematian kelak memisahkan mereka. Dengar dan kabulkanlah doa kami ini yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang kita memasuki penandatanganan akte nikah. Silakan.
jemaat Tuhan, keluarga besar Simamora, begitu juga keluarga besar Ibu. Saya perkenalkan keluarga yang baru, Aman, bukan apa lagi ya, Aman Raja Simamora, Inan Burung Seribu. Kita berikan tepuk tangan untuk keluarga yang baru. Puji Tuhan, di keluarga yang baru ini, Simamora, jadi udah biasa sekarang untuk mendengar kalau dipanggil di gereja, Simamora, Inan Burung Seribu. Kita di sini bersyukur pada Tuhan karena acara pemberkatan sudah berjalan baik, dan biarlah keluarga yang baru ini keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang diberikan keturunan laki-laki dan perempuan, dan tentunya keluarga ini menjadi keluarga takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan. Jadi di sini kami juga lihat ini pelayan-pelayan Tuhan juga bersukacita mengucapkan selamat ke keluarga, dan memang apalagi dari segi Bapak pelayan juga gereja kita ini, makanya kita bersukacita, dan biarlah keluarga yang baru ini seperti doa-doa dari Bapak maupun menjadi keluarga yang baik, keluarga yang takut Tuhan, dan tentunya menjadi pelayan juga gereja. Karena nama Simamora ini sudah sering pelayan di gereja melalui di musik. Tetap laksanakan pekerjaan Tuhan, dan di sini kami selain mengucapkan selamat juga memberikan kenang-kenangan. Kalau tadi Bapak Pendeta bilang setiap pagi untuk selalu berdoa, siapapun yang memimpin, kalau kami pelayan gereja selalu untuk membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan. Jadi ini merupakan, kalau SPBU dari nol, ini juga dari nol, dari keluarga yang baru terus membaca firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupannya. Dan ketika nanti setelah pesta, setelah berbulan madu, jangan lupa untuk mendaftar ke rumah Tuhan, mau dihargai atau sebagai keluarga yang baru, bukan individu pribadi lagi, sebagai keluarga semua orang Inan Burung Seribu. Jadi di sini kami selamat, Tuhan Yesus memberkati. Dengan nomor 172 RJKT Romawi 2 AK 47 garing angka Romawi 6 2025. Selamat berbahagia, selamat mengarungi rumah tangga yang baru ini. Tetap andalkan Tuhan dan lihatlah, kamu akan melihat pekerjaan Tuhan di tengah-tengah hari ini. Tuhan Yesus berkati.
yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima adalah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan di tengah-tengah dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan mengampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahatan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hidupku kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkatimu sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih banyak ke Abang Pendeta, Abang Munte, Abang Ina, Parahalalu Yudianta, suami Puan kategorian, seksi musik, warga jemaat, gereja HKI, Jalan Cawang Cililitan, bahwa kita terjun di pasangan kawanan itu bahwa aman dotina di wilayah kaum pinasahan tuna di bagian terjun di acara pernikahan kudus di anak kami anak ibu kiai bahwa kita di wilayah tuna dan terpaksa nauni dari kaum pinasahan tuna ada di bagian postur orang kami Tuhan sama Bapak Suri Tuhanuna amanami inanami terhubungi bagi aku aman pendeta itu perhatian dunia. Suatu bagi aku aku mengalami Raja Berusaha. Mau diajarkan Raja Nabi Raja Kedua Tuhan Tujuh Tuhan di Tio di Narab Kubur kita Ima di Narab Ciho Udao masuk di Tiara Kota atau sesertanya kita tujuan kali asal dia tujuh rumah tangga dan rumah tangga sejauh rumah tangga tetap masuk dan dia tujuan kali saya naik oleh ada yang suasana kita satu rumah kita malam di keluarga Simamora terhubung lagi mudah-mudahan lagi Raja dan Siregar tulang Doa Nabi Raja Abdullah Nabi suasana tulang doa Raja Guru mau datang dari Hamuna di waktu muna dari kali nanti Hamuna keluarga Setio asal kita lawan di acara masuk di Tiara Kota alami di tas satu tahun di bulan Nabi tulang Nabi dusi atau acara asal hukum mahita tu inganan batu bahari ima gedung so berpikir di Pulau Gemba lawan atau ikan-ikan domino studio duduk berjalan pohon malian ada tahu baratusi langsung lima dihamu amal raja do nata sori pada
Ati syahal syahal syukur dan saat dope gugur nabi Tuhanmu alani di bagasan uduk dosa tiroha mahami omma udara Tuhanmu nasa nubuk nakama raja asa dusinu asal nando asal uduk bahita tuingan kahubat mahami ima gedung sopo barkikir sopo lima hata nabuk pasatani Tuhan taman masuk mau teh. Bapak teman keluarga besar semoga saudari artinya pada kata keluarga besar Saat kita sedekah atas nama keluarga besar Gunung Sayur dan khususnya Rasul Pur pada keluarga ini telah merdeka akan mungkin serta perkara Rasul serta tugas-tugas gereja organis oleh telah dipartisipasi oleh khususnya para pendeta yang telah memberikan waktu untuk memberikan berkat perkawinan dari berkat pernikahan dari putra dan putri kami sini. Akhirnya kata Tuhan dan berdasar dari kebutuhan Bapak Sekalian Bulan Bulan Kornado untuk keluarga tugasnya asal Allah berkati untuk keluarga nasihat asal kami untuk nasihat pasuk-pasuk nasihat sehingga yang mengatakan tentang alam pendeta dosi pada dari beliau upacara pemberkatan pernikahan putra putri kami di sini. Agiema asih rohani Tuhan kita yang muda kita yang tersadukna jadi rumah tangga berbahagia utama-utama keluarga kita terlumah dijodoh di Tuhan. Pernikahan boleh berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Saya atas nama keluarga Nusa Ibu para pembusudiga untuk Hela dan Berukah kami mengucapkan selamat dan berbahagia. Semoga cepat-cepat dapat momennya. Jadilah keluarga ini menjadi keluarga panutan di keluarga Samora, keluarga Nusa Ibu dan keluarga Tulang dan sebulan ya keluarga ini ya. Kami mengharapkan keluarga ini menjadi keluarga yang berbahagia di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan yang ya. Jadi semua orang kita saduna keluarga dari Nusa Ibu aku dapat kawan kami. Ada profesi yang kita nasawan dapat undangan melalui kertas tertulis Dohotor Minasaha Atu Hamuna Naskoko Undangan Tuhamuna Salahuna asal kudurma kita tu ingaran nau pinadari amang berunani saudara Jasima Mora lima di sebuah pikir buiman nau kita beri-berinya sen ingaran nau sebagai teorion sahak tu bidung sebuah pikir tangian masyarakat ulah-ulangani asal dia kurang pada dulu dohot tinggal sah kena mewujudnya dol di nama calo dol pasal adat kami tu raja di anak berunani di keluarga Selawat. Soalnya mana pun terpasal tadi yang berjuang mau datang